nama saya Gracia Adeliana Baban dengan NPM 220605343 dari Research Group MSP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya terhadap sebuah artikel ilmiah yang berjudul Microalgal Phycoremediation, A Glimpse into a Sustainable Environment, yang ditulis oleh Biswajita Pradhan dan rekan-rekan dan diterbitkan pada tahun 2022 di jurnal Toxics oleh MDPI. Artikel ini sangat relevan dengan rencana penelitian saya yang juga berkaitan dengan bioremediasi logam berat menggunakan alga. Artikel ini membahas mengenai peran mikroalga dalam proses bioremediasi logam berat atau yang disebut juga dengan istilah phycoremediasi. Seperti yang kita ketahui, logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, dan kromium merupakan polutan berbahaya yang banyak berasal dari aktivitas industri, pertambangan, pertanian, maupun limbah rumah tangga. Akumulasi logam berat di perairan dapat menimbulkan dampak toksik pada organisme akuatik, mengganggu rantai makanan, serta mengancam kesehatan manusia. Dalam konteks tersebut, mikroalga menawarkan solusi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berbiaya rendah karena kemampuannya dalam menyerap, mengakumulasi, dan mendetoksifikasi logam berat melalui berbagai mekanisme biologis dan biokimia. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana mikroalga berinteraksi dengan logam berat dan metaloid di lingkungan perairan, mekanisme apa yang digunakan mikroalga untuk menyerap, menetralkan, dan mengeliminasi logam berat dari lingkungannya, bagaimana pendekatan bioteknologi dan rekayasa genetik dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan fitur bioremediasi mikroalga. Penelitian ini merupakan artikel tinjauan sehingga metode yang digunakan adalah studi literatur. Penulis melakukan kompilasi dan analisis mendalam terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan interaksi mikroalga dan logam berat, mekanisme penyerapan dan detoksifikasi, peran enzim protein dan molekul pengikat logam berat, serta penerapan bioteknologi untuk meningkatkan efisiensi remediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana mikroalga dapat dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi alami yang efektif. Artikel ini membahas secara terperinci berbagai mekanisme mikroalga dalam mengeliminasi logam berat yang secara umum dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, biosorpsi. Mekanisme ini terjadi di permukaan dinding sel mikroalga. Gugus fungsional seperti karboksil, hidroksil, dan sulfat pada dinding sel berperan penting dalam mengikat ion logam berat. Selain itu, EPS atau zat polimer ekstraselular yang dihasilkan oleh mikroalga dapat membentuk lapisan pelindung sekaligus meningkatkan kemampuan penyerapan logam. Yang kedua, bioakumulasi. Setelah penyerapan awal di permukaan sel, logam berat dapat masuk ke dalam sitoplasma melalui proses transport aktif maupun pasif. Di dalam sel, ion logam akan diikat oleh molekul pengkelat seperti fitokelatin dan metallothionein yang membantu menetralkan toksisitas logam dan menyimpannya dalam bentuk yang tidak berbahaya. Yang ketiga, biotransformasi. Melalui aktivitas enzim reduktase dan oksidase, mikroalga dapat mengubah bentuk oksidasi logam berat menjadi bentuk yang lebih stabil dan kurang toksik. Sebagai contoh, Chlorella vulgaris mampu mereduksi CR6 menjadi CR3 yang lebih aman. Sementara beberapa spesies lain dapat mengubah Hg menjadi bentuk elemental yang volatil dan tidak beracun. Yang keempat, rekayasa genetik dan bioengineering. Artikel ini juga menyoroti potensi rekayasa genetik dalam meningkatkan kemampuan mikroalga melakukan bioremediasi. Misalnya dengan mengekspresikan gen pengangkut logam atau protein pengikat logam, efisiensi penyerapan dan akumulasi logam dapat meningkat signifikan. Sebagai contoh, Chlamydomonas reinhardti yang dimodifikasi genetik untuk mengekspresikan metatolerance protein atau MTP menunjukkan peningkatan toleransi dan akumulasi kadmium yang lebih tinggi dibandingkan strain alami. Artikel ini menyimpulkan bahwa mikroalga merupakan agen bioremediasi yang sangat potensial untuk menangani pencemaran logam berat. Kemampuan mikroalga dalam biosorpsi, bioakumulasi, biotransformasi, serta detoksifikasi enzimatik menjadikannya sebagai organisme model ideal untuk pengembangan teknologi lingkungan yang berkelanjutan.
Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya pengembangan riset lanjutan, terutama di bidang rekayasa genetik dan bioteknologi mikroalga, agar teknologi fikoremediasi dapat diterapkan secara efektif pada skala industri dan lapangan. Artikel ini memiliki relevansi langsung dengan rencana penelitian saya mengenai bioremediasi logam berat menggunakan alga. Informasi yang dijelaskan dalam artikel ini membantu saya memahami mekanisme biologis dan molekuler yang mendasari kemampuan alga dalam menyerap dan menetralkan logam berat seperti timbal, kadmium, atau logam berat lainnya. Khususnya penjelasan tentang peran fitokelatin, metalothionein, EPS, serta enzim detoksifikasi dapat dijadikan landasan teoritis dalam merancang parameter dan indikator yang akan diamati dalam penelitian saya. Misalnya pengukuran kadar logam tersisa, aktivitas enzim, atau perubahan fisiologis sel alga setelah perlakuan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mendukung aspek teoritis, tetapi juga memberikan inspirasi metodologis dalam merancang penelitian bioremediasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Demikian resume artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bahwa mikroalga tidak hanya berperan sebagai organisme fotosintetik, tetapi juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai agen bioteknologi lingkungan untuk menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.